Shalom, selamat datang di Geek Podcast atau Garis Good. Bersama Ko Hendy, mari kita bahas tentang keluarga. Apa sih keluarga itu? Ko Hendy mungkin bisa definisi keluarga menurut Alkitab itu apa ya Ko Hendy ya? Ya, keluarga itu, kalau kita mau lihat keluarga, kita harus melihat dari asal awal keluarga itu diinisiasikan ya. Nah, kita perlu tahu di banyak literatur, dan literatur yang paling tua di dunia mencatat tentang keluarga itu dimulai adalah Alkitab. Nah, di Alkitab itu Tuhan itu yang berinisiatif tentang keluarga. Oh ya. Jadi itu ide Tuhan sebenarnya, bukan idenya Adam dan Hawa karena dia mau menikah, bukan. Bukan, tapi Tuhan memang berinisiasi awal bahwa tidak baik manusia itu sendiri. Diciptakan pasangan lalu Tuhan berkati. Nah, yang unik itu di Alkitab ada dicatat begini, dan itu menjadi sebuah platform bagaimana keluarga itu akhirnya berkembang. Ya, menjadi sebuah peradaban. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan gini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, berenak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dimulai dengan itu. Jadi Tuhan memberikan gambaran bahwa keluarga itu harus dimulai pertama adalah Tuhan memberkati dulu. Nah, ini penting nih. Jadi zaman sekarang banyak orang berumah tangga itu yang penting suka dengan suka lalu tinggal bersama. Lalu sudah dianggap itu keluarga. Nah, Alkitab menjelaskan, Tuhan menjelaskan lewat Alkitab itu tidak bisa kayak gitu. Itu sama dengan kambing dan sapi. Senang suka langsung tinggal sama-sama, tidak boleh begitu. Alkitab mengajarkan, ya, ada nilai-nilai Alkitab tekankan di situ. Nah, kita kan hidup dalam bermasyarakat nih. Betul. Ya, dalam bermasyarakat tentu ada hal-hal yang kita perlu pertimbangkan, perhatikan. Ya. Nah, pertama, menurut firman Tuhan, Allah memberkati. Jadi untuk menjadi sebuah keluarga, ada keterlibatan Tuhan di dalamnya, itu menjadi hal yang utama. Tuhan lebih dulu terlibat, lalu jadilah keluarga. Dengan cara kita dua orang ini sepakat, minta sama Tuhan, Tuhan, kami mau menjalani hidup bersama-sama. Lalu minta Tuhan memberkati. Makanya perintah itu kan, Tuhan memberkati, baru diperintahkan beranak cucu kan? Ya, bukan beranak cucu dulu, baru diberkati, terbalik. Gitu. Ya, itu yang pertama dari segi Tuhan. Dari segi kehidupan bermasyarakat, kita ini kan hidup di masyarakat, punya keluarga. Nah, ada baiknya memang keluarga besar itu terlibat. Jadi kalau menikah, sebelum menjadi sebuah keluarga, ada baiknya kedua yang mau menikah itu melibatkan keluarga. Dalam hal apa ini maksudnya? Supaya keluarga memberikan restu. Oh, oke. Keluarga tahu bahwa mereka itu pasangan suami istri, bukan kebo yang kumpul sama-sama gitu. Gitu dia. Supaya anggota keluarga, terutama orang tua bisa kasih blessingnya dulu ya. Gitu. Lalu ada orang yang bertanya gini, lalu bagaimana kalau orang itu sudah tidak punya papa dan mama? Lalu kan ada keluarga lain, ada om, ada tante. Lalu dia bilang, om tante juga nggak ada. Misalnya contoh perantau. Tapi kan ada keluarga yang lain. Nanti kita akan bahas ini tentang keluarga rohani. Nah, di gereja, kalau seseorang bergereja di satu gereja lokal, kan mereka punya komunitas. Betul. Komunitasnya menjadi keluarga. Orang-orang inilah yang akan menolong mereka di hadapan mereka menjadi saksi sebuah pernikahan. Gitu. Ya, itulah pernikahan harusnya dimulai dengan cara begitu. Kenapa pernikahan ini di dalam Kristen, di dalam Alkitab itu kan sangat penting. Kira-kira kenapa sangat penting ya? Nah, pernikahan itu menjadi sebuah sesuatu yang sangat penting karena itu awal yang melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, keluarga kan sesuatu, istilahnya gini, sesuatu musim yang baru, momentum yang baru. Kehidupan yang baru. Iya. Dulu kan masing-masing orang itu hidup sendiri-sendiri. Semau gue, suka-suka gue. Tapi begitu masuki rumah tangga kan, mereka masuki belantara baru. Itu di mana dua orang yang besar dengan budaya yang berbeda, dengan style yang berbeda harus disatukan. Dan untuk penyatuan ini butuh Tuhan. Betul. Gitu. Butuh Tuhan. Oh, kalau tidak ada Tuhan, cakar-cakaran. Gitu. Ya, bisa aja mungkin damai-damai, tapi damainya itu gencatan senjata. Betul. Karena kayaknya waktu pernikahan ini terjadi, itu di mana mungkin yang dulunya waktu single, mungkin kita lebih mementingkan ego kita kan, karena tidak ada yang perlu kita sesuaikan. Suka-suka saya. Saya mau bikin ini, saya mau bikin ini. Betul. Tapi pas mungkin waktu kita udah married,
Mungkin di sana baru kita belajar apa artinya melayani kali ya Pak ya. Iya. Jadi kan kita harus melayani pasangan kita, mementingkan kepentingan pasangan kita. Idealisnya kan sebenarnya setiap pasangan itu memikirkan apa yang terbaik untuk pasangannya. Iya. Untuk melayani pasangannya, bukan memikirkan apa yang terbaik untuk saya dan saya mau pasangan saya kayak gimana. Seharusnya kan idealnya seharusnya begitu ya. Iya. Makanya kalau dalam rumah tangga semua pasangan itu menyadari ya bahwa saya harus menjadi yang terbaik untuk pasanganku. Betul. Pasangannya juga berpikir seperti itu. Wah, mereka sama-sama terpenuhi kebutuhannya. Itu pasti bahagia ya. Iya. Tapi sayangnya Pak, dalam Nah, itu kehidupan dia. nyata, Makanya di sini butuh keterlibatan Tuhan secara konsisten ya. Betul. Terus menerus. Karena kan biar bagaimana kita ini manusia daging. betul. Daging itu tidak bisa begini. Begitu kita menikah diberkati Tuhan langsung jadi ciptaan baru sama sekali. Memang kita ciptaan baru waktu lahir baru, betul ciptaan baru. Tapi ciptaan baru kan secara rohani. Betul. Secara kehidupan kita itu masih casing lama yang masih perlu berproses Betul. untuk menjadi sama sekali baru seperti kehendak Tuhan kan. Betul. Nah, keluarga juga kayak gitu. Makanya dalam hubungan keluarga perlu ada namanya kehidupan dipahami dan memahami yang bertumbuh. Nah, salah satu dan lain harus belajar paham pasangannya. Kenapa pasanganku hari ini jutek sekali? Belajar paham begitu. Bukan belajar nuntut. Kalau nuntut kan gini, dia jutek sekali hari ini. Saya jengkel sekali sama dia. Kan Betul. harusnya gini, kenapa ya dia jutek hari ini? Pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Iya. Nah, mungkin lagi tidak beres, ada yang menjengkelkan di tempat kerja atau ada suatu kejadian yang mengagetkan. Jadi belajar memahami dan Belajar dipahami. betul. Itu akan buat keluarga itu jadi indah. Berarti kita harus bisa belajar. Kalau yang saya tangkap Pak ya, kita harus belajar mempunyai hati seperti Tuhan Yesus. Amin. Iya. Hati yang murni di mana betul-betul kita datang untuk melayani. Ya Iya. kan? Dan kalau kita praktekkan apa yang diajar oleh Tuhan Yesus, saya yakin sih kita pasti dapat membahagiakan pasangan kita. Pasti pasangan itu senang sekali. Karena Iya. masing-masing pingin melayani kan. Iya, pingin melayani. Wih, siapa yang tidak pingin dilayani? Bukan pingin dilayani. Iya. Semua orang kan pingin dilayani. Iya. Bayangkan kalau dalam rumah tangga orang-orang berlomba saling melayani, betapa senangnya pasangan itu karena merasa masing-masing merasa sangat berharga ya. Betul, sangat berharga. Kayaknya itu sama ya Pak ya dengan mengikuti Tuhan Yesus kali ya. Iya. Membutuhkan Makanya hati yang sama karena untuk Iya. untuk mengikut Tuhan Yesus itu kan kita harus ngikut dia punya ajaran. Ajarannya itu melayani ya. Berarti mungkin ini pentingnya keluarga ini supaya hati kita itu timbul rasa ingin melayani, bukan lagi untuk dilayani, supaya Iya. kita merasa pentingnya untuk melayani kali Pak ya. Di mana kita bisa belajar. Nah, sebenarnya menurut Alkitab, keluarga itu merupakan satu unit yang terkecil yang ada dan yang membentuk sebuah gereja. Oh, Jadi gereja itu tidak terbentuk mendadak begitu saja karena banyak orang kumpul. Nah, itu awalnya mungkin begitu, tapi lama-kelamaan pasti akan membentuk namanya kelompok keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga yang menyatu, saling Menguatkan. menguatkan, saling memberi hidup satu dengan yang lain. Jadi idealnya memang gereja itu terdiri dari keluarga-keluarga. Ya, dan keluarga itu merupakan unit terkecil kan. Jadi seperti gereja itu kan melayani jemaat. Nah, keluarga juga itu merupakan gereja juga. oh ya benar. Nah, di mana kepala keluarga itu kan disebut imam. Di Alkitab kan dikatakan sebagai imam. Betul. Nah, imam itu ya seperti gembalanya lah, pendetanya, gembala sidangnya dalam keluarga. Nah, seorang pria idealnya dia menjadi wakil Tuhan untuk menggembalakan istri dan anak-anaknya. Begitu. Dia belajar mencontohkan bagaimana dia melayani mereka. Mereka juga akhirnya saling melayani karena lihat teladan kan, lihat contoh. Bayangkan orang-orang yang sudah terbangun budaya saling melayani dalam keluarga, lalu pindah masuk dalam gereja lokal. Karena budaya ini sudah terbangun di sini, begitu masuk gereja lokal tidak susah lagi untuk Tidak melayani. susah, betul. Karena sudah terbiasa saling memperdulikan orang lain lebih utama dari diri saya sendiri. Gitu. Jadi dalam gereja lokal orang akhirnya gampang untuk saling melayani. Iya, karena sudah terbangun budayanya. Tapi bagaimana kalau, sorry Pak saya potong, bagaimana kalau umpamanya salah satunya itu maksudnya belum percaya atau memang, atau kita bisa bilang
imannya belum terbangun, atau dia melupakan atau nggak tahu fungsinya di keluarga itu apa. Dikatakan begini, hai suami, kasihi istrimu. Nah, itu perintah. Gitu. Jadi suami, perintah Tuhan itu kasih istrimu. Tidak dibilang di situ kasih waktu dia dalam keadaan titik apa gitu. Dalam keadaan baik, dalam keadaan menyenangkan, dalam keadaan apa ya, dalam keadaan dandanannya cantik begitu. Nah, pokoknya tidak ada pilihan bagi suami, kamu harus kasih istri. Kondisinya bagaimanapun kau harus kasih. Itu bagi suami. Lalu bagi istri juga ada perintah lain kan yang bilang gini, hai istri, tunduk sama suami. Gitu. Jadi suami mengasihi, istri tunduk. Itu caranya Tuhan mengajarkan. Dengan begitu suami dan istri akan saling melengkapi dengan cara seperti itu. Istri mengasihi suami, suami mengasihi istri tunduk kepada suami, sehingga suami dengan dapat menjalankan fungsi otoritasnya dengan baik yang dipercayakan Tuhan. Dia bisa mengasihi, istrinya merasa dikasihi, istrinya berfungsi dengan baik juga, gitu. Tapi memang benar sih, maksudnya karena memang kalau yang bahasa kasihnya perempuan kan, perempuan selalu membutuhkan kasih. Ya. Maksudnya rasa cintanya laki-laki. Sedangkan laki-laki itu perlunya respect. Betul. Iya, respect. Tapi bagaimana Pak? Biasanya kan gini ya, kalau pada saat kita mau mengasihi, tapi istri kita pada saat itu bikin kita marah gitu, gimana caranya itu Pak? Iya, kan mengasihi itu kan situasinya dalam segala hal. Nah, tapi kita tidak bisa pungkiri lah, kita ini manusia asli. Betul. Ya. Pada waktu pasangan kita kadang-kadang bertindak menjengkel, kita juga jengkel lah. Iyalah. Nah, cuman di sini tingkat kedewasaan dibutuhkan. Bahwa ada istilah gini, orang Jawa itu punya istilah bagus. Yang waras itu ngalah. Nah, kadang-kadang ada salah satu pasangan kita waktu bertindak berlebihan ya, bertindak agak emosional atau gimana, kita perlu belajar menyadari bahwa ada waktu-waktu tertentu itu memahami dan dipahami. Ada waktu-waktu tertentu kita perlu paham bahwa memang pasangan saya ini lagi menjengkelkan nih. Nah, sangat tidak bijaksana kalau waktu pasangan kita seperti itu kita juga ikut jengkel-jengkel. Betul. Kan itu bodoh. Gitu. Nah, jangan menyiram api dengan minyak ya, itu akan semakin blok gitu. Yang bijaksana adalah pahami ya, bagaimana, kenapa pasanganku seperti ini hari ini. Nah, contoh kalau wanita itu kan ada siklus bulanan. Itu waktu siklus bulanan biasanya emosionalnya itu lebih meledak-ledak. Nah, bagaimana pria memahami itu? Cari tahu ini kenapa dia hari ini ya begitu. Lihat kalender. Iya, lihat kalender. Atau enggak apa-apa kan. Kalau suami istri kan sudah terbuka toh, sudah biasa cerita bicara, enggak apa-apa. Gitu. Jadi ya, kenapa sih hari ini kok agak gitu? Enggak apa-apa. Iya, kadang-kadang diskusi itu menolong loh. Menolong dia mengeluarkan mungkin ya. Selama ini ada unek-unek yang disimpan-simpan gitu, menumpuk. Pada waktu suami belajar memahami situasinya lalu mulai mancing, biarkan dia keluarin sampahnya. Begitu sampah keluar, perhatikan, dia akan jadi berubah. Nah, itu. Kadang-kadang dia cuma perlu buang sampah saja. Kita cuma tidak perlu juga komen. Mungkin bagi kita cuma mendengar saja, mendengar sambil respon gitu. Oh ya, masa? Aduh, respon-respon begitu aja. Begitu selesai dia cerita, mungkin setengah beban jengkelnya itu sudah hilang gitu. Asal jangan kita juga ke bawah. Iya, asal kita jangan ke bawah. Gitu. Saya rasa kalau untuk kita memenuhi role kita masing-masing, berarti itu memerlukan satu keputusan dan komitmen, Pak ya. Iya. Karena kan untuk mengasihi ataupun untuk respect pasangan kita. Kalau perempuan kan respect, kalau laki-laki kan mengasihi. Pada saat kita merasa, waduh ini orang lagi bikin saya jengkel juga. Kan kadang kita pasti rasa tidak pantas ini hari saya kasihi kan. Kadang kita merasa begitu. Tapi kalau misalnya kita kembali ikut Tuhan, yang berdasarkan kita punya hati dengan Tuhan, kita bertanyakan Tuhan maunya apa. Kita ingat kembali role kita sebagai suami harus mengasihi dia seperti Tuhan mengasihi umatnya. Berarti dia bikin salah berapa kali pun juga kita harus maafin. Itu kan membutuhkan komitmen, Pak. Betul. Nah,
Nah, di sini kan pentingnya dalam keluarga itu ada ibadah mesbah keluarga tiap hari. Itu penting. Entah itu malam hari diputuskan atau pagi hari, terserah. Nah, di situ itu adalah waktu-waktu sama-sama membangun dan dibangun. Membangun dan dibangun. Tiap pagi juga kita pribadi ya, masing-masing kita pribadi kan perlu tiap pagi datang untuk berdoa sama Tuhan. Nah, waktu-waktu kita dekat sama Tuhan kan membuat kita belajar memiliki kontrol diri yang baik. Self control. Sehingga waktu kita memulai hari dengan Tuhan, Tuhan menolong kita sehingga kita sepanjang hari itu bisa lebih self control. Sehingga pada waktu pasangan kita melakukan hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan, kita tidak terbawa arus. Kita lebih belajar bisa jadi orang bijak. Betul. Ya. Barusan yang lalu saya ada nonton satu film bagus. Di film itu ada seseorang wanita yang kecanduan belanja. Kecanduan belanja. Nah, suatu hari dia pergi ke seorang psikiater. Psikiater ini temannya psikiater. Dia bilang gini, kamu sebelum belanja hitung 1 sampai 20 kalau tidak salah. 1 sampai 20, tenangkan diri, tutup mata, hitung 1 sampai 20 baru kau pikirkan kau perlu belanja atau tidak. Dan coba deh 2, 3, akhirnya kehinaan belanjanya hilang. Lalu pikirannya jadi waras. Begitu dia berpikir, oh rupanya saya tidak butuh ini barang, tidak jadi belanja. Padahal sebelumnya dia ikuti respon kata emosinya langsung. Ih bagus, angkat, langsung gesek. Gitu. Ikut nafsu ya. Ikut nafsu. Berarti sama kurang lebih Pak. Saya rasa kalau misalnya kita mau marah atau kita mau melakukan sesuatu, kadang kan kita biasanya orang bilang itu apa, mata hitam, mata sudah gelap. Ya. Mungkin Baiknya juga seperti begitu ya, kita hitung dulu sampai 20, mundur dulu, kasih tenang dulu, baru kita bisa lihat perlu marah enggak, perlu ini enggak, perlu jengkel enggak, perlu ini enggak. Tapi paling tidak gini, itu memberikan kita waktu untuk sejenak untuk ini, untuk selah sebentar toh, ya sejenak untuk berdiam dulu, sehingga kita bisa berpikir ulang sebelum kita merespon. Iya. Kadang-kadang kita kan pingin berespon langsung, langsung pingin respon, wah ini. Padahal sebenarnya mungkin ya tidak ada salahnya kita cuma 20 detik kok. Ya, hitungkan 1, 2 sampai 20 sambil mulai menenangkan diri, mulai bisa berpikir normal. Nah, kenapa nih situasinya seperti begini? Kan? Iya sih. Mungkin itu bisa juga dibilang supaya kita jangan ikut dagingnya kita terus, loh. Betul. Kadang kita memang mesti mundur dulu, lihat apakah ini dagingnya kita. Terus apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebenarnya. Nah, baru kita mengikuti. Pilih yang mana, ikut daging atau pilih Tuhan. Kan betul. Begitu prosesnya biasanya. Nah, dalam semua kehidupan kan proses itu terjadi. Kehidupan gereja proses terjadi, dan itu terutama dalam keluarga proses itu akan menolong setiap pribadi untuk belajar menertibkan diri. Nah, seperti saya bilang tadi, sebelum seseorang menikah, dia seenaknya bisa bersikap. Betul. Nah, tidak ada ruang untuk memaksa dia berproses. Betul. Nah, kalau keluarga kan tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Saya harus menerima atau tidak, gitu. Kalau saya tidak menerima, masalah tambah besar. Ya kan? Lebih bagus saya menerima sikap pasangan saya, lalu saya berproses, memikirkan kenapa dia begini ya. Kalau dulu kan tidak, jengkel saja. Saya tidak suka saja. Tetapi kalau sudah menikah kan berbeda. Kan tidak mungkin kita menikah hari ini besok mau cerai gara-gara apa? Jengkel sesaat. Tapi sudah, kalau zaman-zaman sekarang sih, iya. Makanya sangat penting untuk keluarga itu dasarnya harus melibatkan Tuhan ya. Makanya di Alkitab itu Alkitab itu luar biasa loh. Alkitab kan firman Tuhan berkata gini, aku benci perceraian. Tidak boleh cerai. Yang kan 2 orang kalau sudah disatukan, lalu tidak boleh cerai tapi jengkel-jengkelan, mau tidak mau di dalamnya mereka harus belajar melihat Alkitab kan. Alkitab bilang mengampuni. Saya jengkel, saya tidak suka, saya dilukai, tapi saya harus belajar mengampuni. Harus belajar mengasihi malah. Harus belajar mengasihi. Bagaimana caranya? Saya tidak bisa Tuhan. Saya jengkel, tidak apa-apa. Wajar marah, jengkel, itu wajar sekali, itu manusiawi kan. Cuma kan jangan istilahnya gini, jangan bangun kemah nginap dengan kemarahanmu gitu loh. Ya, itu. Cepat bangkit, atau kalau kau tidak bisa menguasai diri ya pergilah. Pergi cari tempat yang tenang supaya bisa berpikir dengan jernih.
lalu mulai bersikap yang baik gitu. Ikut apa yang firman Tuhan ajarkan. Ingat kembali, renungkan kembali. Kan lewat renungan kita pagi hari, tiap-tiap hari atau mesbah keluarga, kadang-kadang kan kita disegarkan Tuhan gitu. Itu jadi ruang pengampunan. Saya ingat sekali, ada satu kali teman saya, seorang gembala di Jakarta. Satu kali mereka kan tiap hari itu mesbah keluarga nih. Anaknya waktu itu masih kecil-kecil, masih TK, TK SD. Mereka ini suami istri lagi jengkel-jengkelan, lagi perang dingin. Ya, zaman itu kan Iran-Irak, zaman itu. Ya. Nah, jadi waktu mereka jengkel-jengkelan, tapi karena budaya doa bersama itu sudah berlangsung tahunan, jadi mereka itu kalau tidak berdoa bersama itu seperti ada sesuatu yang hilang. Nah, jadi mereka akan pergi tidur kalau tidak doa bersama. Jadi anak-anak itu sudah mulai ngantuk, sudah mulai gelisah, tapi tidak berani pergi tidur karena budaya doa bersama kan. Mulailah si anak yang paling kecil ini karena sudah ngantuk datangin papanya. Kapan doa? Datangin mamanya dulu. Ma, doa yuk. Panggil papamu sana. Datangin papanya. Pak, doa yuk. Panggil mamamu sana. Langsung akhirnya sudah akhirnya kumpul. Begitu kumpul, kan suami istri tidak enak mau doa. Lagi dongkol-dongkol. Akhirnya karena lama tidak ada yang doa, si anak ini doa. Tuhan Yesus, ampuni hari ini papa dan mama bertengkar Tuhan, ampuni kami semua, ampuni. Dia doa gitu, sepanjang dia doa itu mama papanya itu antara geli dan terharu. Akhirnya nangis, selesai nangis-tangisan gitu, selesai doa ucap syukur mau tidur, mereka hanya rangkulan saling memaafkan. Selesailah. Ya, makanya Alkitab kan bilang, kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam. Maksudnya jangan bawa tidur itu marah. Selesaikan. Makanya di situ pentingnya mesbah keluarga. Supaya setiap masalah diselesaikan tiap-tiap hari. Jangan dibawa nginap itu masalah, kan? Kemarahan, kejengkelan jangan. Jangan kotorin hatinya kita lah, Bang. Iya, itu hari sudah yang baru ya. Betul. Supaya waktu mulai hari yang baru hati itu fresh, segar gitu. Berarti di dalam keluarga ini, kenapa keluarga itu penting, yang saya bisa pahami dari perbincangan kita tadi. Waktu kita mulai berkeluarga, di situ baru kita mulai diproses, Pak ya. Di mana kita mengalami suatu proses untuk semakin memahami mengikut Tuhan itu gimana. Di mana hati kita mulai bisa melayani, di mana kita bisa mulai melihat daging kita misalnya. Seperti yang Bapak bilang tadi, marah, jangan dibawa ini. Itu kan, kalau dulu kan kita belum married, mau marah-marah saja. Siapa? Iya. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Tinggal masuk kamar menyendiri, marah, tetap marah. Pengalaman ya? Pasti semua begitulah. Gitu ya? Iya, pasti semua sama lah kita. Tapi kalau kita udah married, mau marah, masuk tidur, ada di situ orang yang bikin marah. Iya, betul. Jadi mau tidak mau kita harus beresin hati kita. Iya, akhirnya tidurnya nggak enak atau akhirnya nyaman. Tidurnya satu Korea Utara, satu Korea Selatan. Mimpi buruk lagi. Mimpi buruk. Datang bom di tengah. Ya, betul. Tapi memang kalau kita belajar berproses kayak begitu, baru kita bisa menikmati yang namanya keluarga ya. Iya. Karena saya pernah baca, baru-baru ini saya baca di Jepang. Ada satu keluarga di mana suaminya nggak ngomong sama istrinya. Ada 50 tahun kali. Wih, tahan ya, betah. Tahu kenapa, Pak? Cuma karena istrinya pernah bilang sesuatu yang membuat dia tersinggung. Sejak hari itu dia nggak mau ngomong. Akhirnya, yang lucunya, rugi. Tapi yang lucunya, kemudian anaknya udah besar. Kemudian anaknya mengundang stasiun TV. Tolong dong, ini kasus aneh ini. Akhirnya mereka dibikin show atau kayak gimana, dipertemukan, dicoba mediasi. Akhirnya dia ngomong. Dan waktu dia ngomong, dia minta maaf. Saya sudah buang waktu begitu lama. Wah. Cuma karena saya jengkel waktu itu kok ngomong begitu. 50 tahun deh. Itu orang yang, waduh, itu kalau nggak didasar. Akhirnya kan masalah itu selesai dengan kasih. Padahal sebenarnya kalau kita mau belajar untuk diproses, 50 tahun lalu harusnya mereka sudah bahagia. Itu lebih lama dari bangsa Israel, Pak. Iya, waduh. Nah, gini. Jadi memang keluarga itu adalah tempat Tuhan membentuk setiap pribadi untuk menghidupi cara Tuhan. Betul. Itu keluarga.
Nah, makanya di situ dibutuhkan Alkitab kan. Alkitab untuk kita sama-sama baca tiap hari, kita renungkan masing-masing pribadi, pikirkan, lalu kita lakukan sama-sama, gitu. Betul. Sebenarnya sama kan di gereja seperti Sama, itu. di kehidupan pun juga Iya, sama. makanya keluarga yang kuat akan membentuk gereja yang kuat. Nah, kalau kita mau lihat gereja kita kuat, kita mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Betul. Ambil tanggung jawab itu. Ajak anak-anak kita berdoa. Lalu bukan hanya berdoa, tapi terbiasa bagaimana menghidupi yang firman ajarkan. Itu poin pentingnya itu. Poin pentingnya berarti yang Bapak bilang, kadang kita dengar firman kita harus lakukan juga ya. Iya. Bukan cuma dengar doang. Betul, karena kalau tidak buat apa? Coba. Iya sih. Cuma dengar terus koleksi kata-kata. Nah, ngapain coba koleksi kata-kata? Apa hidup kurang kata-kata? Tapi kan Kurang informasi. Tapi perlu informasi yang merubah cara hidup kita. Kan hidup kita kan diciptakan Tuhan untuk tujuan Tuhan kan. Nah, untuk menghidupin itu ya kita sadar sebagai manusia itu kan susah. susah. Nah, Tuhan memberikan kita keluarga sebagai tempat training terbaik. Tempat training terbaik. Training terbaik. Wah, suami dan istri mau tidak mau kan harus memaksa diri mereka berubah. Untuk apa? Untuk mencapai keluarga yang baik. Demi satu tujuan. Iya. Keluarga yang bahagia, mereka bisa nikmati rumah sebagai yang hobi. Kan banyak orang begitu. Betul. Capek di luar, pulang ke rumah rasanya nikmat sekali. Tapi ada orang enggak loh. Oh iya. Tidak mau pulang ke rumah, malas. Karena apa? Suasana rumah itu enggak enak. Gitu. Lebih senang di luar aja. Kan akhirnya jadi pelarian. Ya, jadi pelarian di luar. Nah, di luar itu kan banyak masalah. Banyak masalah. Banyak masalah. Kita nggak ngerti masalah jenis apa gitu. Kalau di rumah kan harusnya aman, tenang, hangat. Nah, kehangatan itu nggak bisa ada begitu saja. Perlu dibentuk. Diciptakan dengan sengaja. Disinilah fungsi peran suami dan istri. Sepakat sama-sama. Nah, banyak hal yang ada dalam rumah tangga itu kan bisa dibicarakan. Ya kan, bisa didiskusikan. Nah, saya sering katakan gini, pernikahan itu adalah dua orang yang sudah dibentuk Tuhan sendiri-sendiri, terus disatukan Tuhan dalam sebuah pernikahan untuk dibentuk ulang, untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Betul. Itu pernikahan. Nah, kalau mau melihat pernikahan itu indah, izinkan Tuhan membentuk lewat kesatuan ini. Betul. Gitu. Pasti akan terbentuk. Selama kita ingat tujuan kita dipersatukan itu untuk apa, Iya. dan kita mempunyai komitmen mungkin kali Pak ya Iya. untuk memenuhi role kita, Iya. baru itu keluarga itu bisa kita rasa bisa diciptakan di mana keluarga yang harmonis kali ya. Iya. Di mata Tuhan bukan di mata kita kan. Dan Kita ngomong dari sisi kita ngomong dari sisi kesaksian ya. Kesaksian dan tujuan Tuhan. Nah, banyak orang berpikir selama ini kalau kesaksian kan di mimbar khotbah Ya. atau di masyarakat kita ngomong sama orang. betul, Kesaksian yang paling kuat sebenarnya keluarga. keluarga ya. Keluarga. Oh ya, karena pasti orang lihat Ya, anaknya gimana, bapaknya gimana. betul. Betul. Mereka bagaimana sih kok keluarga mereka harmonis amat? Nah, Oh gitu. iya. Anak-anak juga kok anak-anak mereka baik-baik semua. Iya ya. Biasanya orang kan begitu kan. Itu. Dan nilai-nilai itu yang perlu kita kembangkan bersama dalam keluarga. Itu harus disengaja. Harus. Nah, contoh ya. Kan di Alkitab berkata tentang multiplikasi nih. Beranak cucu, bertambah banyak, dan kuasai bumi. Kan begitu. Karena Tuhan juga kan bergerak secara generasi ke generasi. Iya, gitu. Nah, kalau kita ngelihat dari sejarah di Alkitab ya, cara Tuhan itu membangun pengenalan akan dirinya kepada dunia ini kan mulai dari keluarga-keluarga. Betul. Tuhan pakai Abraham memperkenalkan dirinya kepada keluarganya, sehingga dikenal pada zaman itu keluarga Abraham, keluarga Ishak, keluarga Yakub. Anak sampai cucu. Ya. Dikenal keluarga ini keluarga yang mengikut Tuhan gitu. Nah, orang kenal itu gara-gara keluarga mereka. Nah, kita juga seperti itu caranya Tuhan. Kita dalam keluarga, kita menghidupi firman, menghidupi budaya yang dibangun. Kita bangun ulang kan budaya kita. Budaya sesuai firman. Lalu kita hidupin sama-sama, nanti budaya ini akan melebar gitu. Satu keluarga mempengaruhi keluarga lain nanti mempengaruhi keluarga lain lagi. Akhirnya menjadi satu komunitas yang besar. Komunitas ini kalau kita jaga baik-baik, karena kita perlakuan seperti keluarga kita di rumah.
Keluarga kan keluarga mau bentuk komunitas nih. Komunitas kalau menghidupi sama-sama apa yang dihidupi di keluarga dengan sungguh-sungguh akan membentuk suatu komunitas gereja yang lebih besar. Bayangkan kalau suatu gereja semuanya komunitas itu menghidupi sama-sama. Itu luar biasa sekali. Gitu. Tapi ya semuanya dimulai dari keluarga. Semuanya dimulai dari keluarga. Hidup yang mengandalkan Tuhan harus dipraktekkan sama-sama dalam keluarga. Gitu. Saya ada satu pertanyaan, Pak. Nah, Misalnya nih, pasangan suami istri, biasanya kan kayak gini, istri nggak respect sama suami, suami nggak mengasihi istri. Yang mana duluan mulai, Pak? wah, kalau dibilang yang mana duluan mulai ya, yang waras. Yang waras. Yang waras yang mulai. Yang waras yang berkomitmen duluan. Iya, gitu. Berarti harus bisa disimpulkan bahwa harus mulai dengan diri sendiri dulu. Iya. Bukan menunggu bersama-sama. pasangan kita Betul. berubah. Harus kita berubah dulu Untuk pasangan kita untuk berubah. pasangan kita berubah. Iya. Jangan nuntut orang lain berubah kalau kau tidak mau berubah. Kalau kita mau lihat pasangan kita berubah, mulai dari diri kita. Karena begitu diri kita berubah, pasangan kita akan gatal juga untuk berubah. Betul sih. Gitu. Akan termotivasi untuk Akan berubah. termotivasi ya. Itu. Saling melayani. Jangan nuntut orang lain layani kita lah. Kita ngelayani dulu, nanti dia juga jadi enak hati. Dia akan melayani juga balik. Gitu. Karena yang bisa kita kontrol kan sebenarnya diri kita. Diri kita, betul. Bukan pasangan kita. Jadi kalau kita mau sesuatu berubah, berarti harus ada perubahan kan? Iya. Kan nggak mungkin kita coba cara yang sama untuk mengalami perubahan, nggak mungkin. Kita kalau sekelilingnya kita nggak bisa kita punya kontrol untuk merubah, berarti yang berubah itu harus kita. Iya. Untuk situasi itu bisa berubah. Bayangkan kalau kita terbiasa untuk mencontohkan ini ya. Saya berusaha berubah. Lalu di tengah keluarga kita bahkan terbuka sama keluarga istri dan anak-anak. Nah, istri, istri gitu. Saya hari ini coba berubah tentang hal ini, tapi saya gagal. Tolong doakan saya ya, supaya besok saya sukses. Oh, bisa jadi support. Akhirnya keluarga juga lihat teladan itu. Jadi mereka juga tidak ragu-ragu untuk menceritakan, Pak, saya gagal tadi begini. Tolong doakan saya. Akhirnya jadi budaya keluarga loh. Akhirnya di situ juga mungkin tidak takut untuk merasa gagal kali ya. Iya. Karena kan kegagalan itu sebenarnya bukan. Ya, itu bukan finish. Itu bukan finish. Iya, itu yang finish itu proses. kalau kita udah dead. Proses itu menuju proses keberhasilan. Betul. Iya, gitu. Hari ini waktu kita udah lumayan dan saatnya udah rasa ya. Memang kalau berbincang-bincang dengan tentang Tuhan itu, bagaimana Tuhan ada di kehidupan kita itu mungkin bisa berhari-hari kayaknya nggak selesai-selesai topiknya, Pak ya. Betul. Wih. Terima kasih viewers sudah menonton podcast kami, dan di mana kami dapat berbicara tentang keluarga, betapa pentingnya keluarga, peran keluarga di dalam kehidupan, dan di mana keluarga itu adalah tempat training untuk kita semua supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat mengenal Tuhan lebih di dalam keluarga. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa kembali. Bye bye.